nggak bisa. Masa dia nggak mau? Iya, Padang kemarin ya kan? Maroko itu ada 2 pemain dipulangkan. Gara-gara Makan makanan cepat saji. gitu. Iya, dipulangin. Datang staf timnas U17 Coach Bima. Informasi Panama uji coba sore ini lawan Bayangkara. Berapa? Saya bilang gitu, sambil nonton Ekuador 10-0. Ini saya bilang serius nih, saya bilang gitu. Nah, makanya saya kan ada satu ritual ya, bukan sebenarnya itu dilakukan baik, nggak masalah gitu. Kalau kita kan saya sering bikin foto-foto orang tua mereka yang terbaru. Ya, saya laminating, saya tempel di belakang jersey mereka. balik lagi di Kick and Runs, masih bareng Afif Safi di sini ya, di program termakmur, program sport terbaik di Andara. Tapi jangan lupa sekali lagi buat like, comment, dan subscribe channel YouTube Kick and Runs dan YouTube Runsportainment. Nah, kali ini gua bersama Bung Adiani dan ada yang beda di sini. Kita kedatangan legend ya, pemain legend, pelatih juga legend, banyak yang suka sama beliau. Kita udah kedatangan Coach Bima Sakti. Wih, sehat Coach. Sehat, Bang Adi. Coach Sehat, Bima ya. nih. Alhamdulillah. Ini tadi baru datang, gua agak telat. Hitungannya kena indisipliner harusnya. Harusnya kena indisipliner. Tapi sekali lagi mau ngingetin sebelum lebih jauh lagi ngobrol-ngobrol bareng Coach Bima, kita mau ngasih tahu jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Runsportainment ya, Kick and Runs. Jadi semua program sport bakal kita sajikan di sini. Nah, ini udah ada Coach Bima. Sehat Coach ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Jadi terakhir ketemu gua di acara TikTok sama Coach Bima, cuman lagi dikerebutin sama bocil-bocil. Iya. Iya, itu apa tuh Coach? Sekarang sibuknya apa nih sekarang nih? Ya, biasa diundang juga ya ke acara-acara ya tentang sepak bola sih yang pasti. Dan ini setelah kita Piala Dunia kemarin memang kita break dulu, pemain juga kembali ke klubnya masing-masing dan saya harus balik juga ke keluarga, fokus buat keluarga juga. Nah, Gitu. iya itu dia tadi rame, banyak fansnya banyak dari berbagai kalangan umur. Iya, dan ini keistimewaan Coach Bima memang kan. Dia di kelompok umur, nggak cuma berperan sebagai pelatih ya Coach, tapi juga Betul, Bang Adi. jadi teman, jadi Ya, bapak, harus bisa menempatkan lah, Nah, menempatkan itu jadi satu hal yang tentunya menantang juga, tapi kan Coach Bima udah biasa melakukan itu ya. Ya, itulah challenge-nya Bang Adi ya, karena di usia muda ini kan mereka masih butuh perhatian orang tua. Oleh sebab itu kita sebagai pelatih ya harus bisa menempatkan lah, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, bisa jadi sahabat agar mereka bisa lebih bisa lebih keluar kemampuannya. Iya, itu susah tuh. Betul. Kalau menurut gua kan kadang mungkin pas lagi main ada yang bikin jengkel Coach Bima gitu kan. Tapi kan pendekatannya untuk nggak langsung marah gitu kan. Itu triknya seperti apa sih, Coach? Iya, itu kayak misalkan kebapaannya itu loh. Iya. Orang-orang pada bilang anak asuhnya nih emang kayak bapak sendiri, udah kayak jiwa kebapaannya ada. Itu diterapin dari kehidupan sehari-hari di sepak bola atau gimana tuh Coach? Ya kita harus bisa jadi leadership ya, Bang Habib ya, karena itu kan sulit ya, kita harus leadership ya, harus memberikan contoh, memberikan teladan buat mereka, karena anak-anak seusia mereka, usia 15, 16, 17 ini kan dia look and do gitu ya. Apa yang dia lihat dia akan lakukan gitu. Ya jadi ya kita harus memberi contoh yang baik. Walaupun kadang juga kita ada hal-hal yang buruk, tapi kita kalau bisa jangan tampilkan ke mereka gitu. Dan saya selalu menyampaikan ke staf pelatih, staf official juga, ya kita harus memberikan contoh yang baik buat mereka. Karena ini dasar ya. Kalau dasarnya bagus, basicnya bagus, ya semoga aja sepak bola kita ke depan bisa lebih baik. Gitu. Tapi kalau bedanya tuh, beda misalkan menangani yang senior atau sama anak-anak, itu ada perbedaan yang kayak jomplang gitu gak sih? Ya Kayak pasti, harus beda banget. Kalau yang senior ya kita nggak bisa mengatur mereka lagi ya. Artinya ya aturan ada, tapi pendekatannya berbeda. Karena mereka sudah punya keluarga, punya tanggung jawab yang berbeda. Kalau yang usia kemarin 17 ke bawah kan ya hubungannya dia sama orang tua saja. Tapi kalau yang sudah senior, mereka orang tua, keluarga, anak, istri. Jadi ya lebih lebih mendasar yang di usia muda gitu pendekatannya gitu. Oh, saya kira sampai kayak yang ini jadi sosok bapak nih, sampai sekalian ngasih jajan. Kayak, Oh itu ya benar juga Mas Habib. Ya kan gitu saya juga. kadang-kadang ya harus berkorban ya. Saya udah ngomong sama keluarga di rumah, ya saya harus ada budget ekstra untuk bikin challenge mereka. Misalnya ada kita latihan lakukan game-game, misalnya siapa yang menang ya kita kasih hadiah, kasih reward ya. Biar mereka juga
semangat gitu. Itu sih Bang. Nah, itu yang beda kan, yang harus benar-benar apa ya, kebapaan dan di luar dari kebiasaan mungkin dari pelatih-pelatih untuk ke level senior gitu kan. Ini kan Iya. hal-hal yang bisa menstimulate juga para Betul. pemain muda ini gitu kan. Dan Iya, Bang Adi. Coach Bima kan juga punya pengalaman, usia muda udah pergi dari rumah untuk durasi Iya. yang panjang gitu kan. Dan Iya. ini langsung hands on pengalaman sendiri yang bisa ditularkan ke pemainnya gitu Coach. Iya, Bahwa Bang Adi. ada pengorbanan yang harus dilakukan di usia muda ini untuk nggak ketemu keluarga, untuk weekend nggak jalan-jalan, Nggak tapi jalan, itu. ada target tentunya untuk di kedepannya gitu kan. Ya, saya tahun 93 kan udah berangkat ke Italia Bang Adi ya. Waktu itu kita ikut kompetisi Primavera 2 tahun. Nah ini makanya ya berat juga kita. Yang paling kangennya sama orang tua ya. Kangennya orang tua sama masakan-masakan Indonesia biasanya. Nah itu ya kita bisa merasakan, pernah merasakan seusia mereka ini. Jadi kita harus ya paling tidak sama, tapi ya zaman sekarang mereka pasti berubah ya. Berubah sekarang ada gadget, ada HP semuanya. Jadi beda lagi pendekatannya. Yang pasti kita harus menjadi orang tua buat mereka dan memberikan motivasi, memberikan edukasi yang baik. Karena yang paling penting ya itu basic mereka harus baik dulu. Satu lagi tadi ada makanan. Nah, itu dia. Ini yang kadang juga kan banyak yang melihat dengan detail gitu makanan dan asupan yang diberikan untuk pemain-pemain muda kita gitu. Dengan misalnya berbedakah dengan lawan-lawan kita kemarin misalnya di Piala Dunia U17 gitu. Apa yang beda Coach? Apa yang menjadi hal yang signifikan dari segi asupan yang di setiap hari ini dimakan sama para pemain? Ya, yang pasti beda Bang Adi ya. Kita rumpun Melayu nih ya, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Saya pikir sama ya kendala sama kita masalah makanan. Dan ini kan mereka sudah dari bayi ya, maksudnya dari kandungan ibunya. Mereka udah biasa makan sambal, makan kerupuk, Seblak. iya, makan yang berminyak-minyak. Jadi mereka kadang-kadang ya terbawa sampai mereka saat sekarang berkarir di sepak bola. Dan itu memang kita nggak bisa menyalahkan mereka. Dan kita melihat kemarin berkaca tim-tim Piala Dunia kemarin, kita mendapat cerita langsung. Dan saya melihat langsung juga bagaimana tim Maroko. Mereka makan mereka nggak ada minyak-minyak. Kemudian mereka bawa juru masak sendiri. Kita ada ahli gizi tapi ya lebih mendetail mereka gitu. Makanan sudah disiapkan, mereka makan sesuai porsinya, enggak ada goreng-gorengan, tak pernah makan nasi mereka. Nah, kalau kita kan beda Bang Afi, Bang Adi. Kalau nggak makan nasi belum makan Bener, gitu. itu nyemil. Nah, ngemil itu gitu. Nah, jadi makanya saya lihat waduh mereka memang benar-benar konsisten, benar-benar disiplin masalah makan. Oleh sebab itu mereka bisa berprestasi. Nah, berarti gini Coach, nanti kalau ada Piala Dunia lagi di Indonesia atau Indonesia masuk lagi, saya bisa masuk ke tim. Ya. Nanti satu grup yang sama Indonesia saya jijilin nasi padang, jijilin gorengan, Coach, biar Nggak dia. bisa Bang Habib, nggak bisa. Masa dia nggak Kemarin- mau? Iya, Padang kemarin enak. Maroko itu ada 2 pemain dipulangkan. Gara-gara Makan makanan cepat saji. gitu. Iya, dipulangin. Kalau Baru Mas tahu Afif nih kita nih. bergabung kita, Mas Afif yang dipulangin. lah kan kita buat lawan. Oh, gitu ya? Kita jijilin lawan. Nggak bisa Bang, mereka apa ya, ketat banget. Iya, ketat banget. Karena mereka bawa chef sendiri dan ada punishment-nya. Punishment-nya bukan masalah uang aja, dipulangin. Iya. Kan pasti nyesel tuh nggak main di Piala Dunia. Gara-gara gorengan. Gara-gara makanan cepat saji Oh, tadi. cepat saji. Iya, Gorengan gitu. Bener, berarti kalau misalkan kayak Maroko, negara-negara lain punya koki sendiri, kita kan masterchef banyak tuh ya. Bantu dong timnas kita nih ya, jangan kayak gitu doang. Nah, Kita ada ahli gizi sih Mas Habib. ahli Ada gizi. ahli gizi ya. itu tapi lebih ke multivitamin gitu. Ya, vitamin. Lalu ya makanannya juga kita ada dokter juga selalu memberikan informasi sebelum kita melakukan TC atau masuk ke suatu hotel itu langsung diinformasi makanannya ini. Cuma kita kan makanannya ya pasti ada nasi, ada ini kan sebenarnya gulanya lebih tinggi ya kadar gulanya. Nah, tapi saya penasaran gini Coach, kalau kayak ada teman-teman dari Liga 3 atau yang belum sampai pro banget itu kadang penyakitnya tuh homesick gitu, kangen rumah lah, entah orang tua nelpon dia pengen pulang, ada sesuatu itu ada gak di pemain muda kayak gitu, terus atau pernah ditanganin secara apa tuh kayak gitu tuh ada? Oh, pasti ada tuh Bang, Ah, pasti kangen ada. rumah Dan itu gitu ada? memang kendala kita ya. Kita saat sudah main keluar ya semoga aja nanti banyak pemain-pemain abroad bisa main keluar dan mereka bisa tahan di luar gitu. Ya memang secara ekonomi, materi mungkin mereka gajinya nggak besar, tapi
itu yang jadi kendala kita kan dari dulu, masalah makan, masalah mohon maaf misalnya apalagi kalau udah punya pacar kan itu biasanya pasti kangen pulang kan. Dan itu Bahkan sampai golin aja buka baju tulisannya. itu kan Ya nggak apa-apa sih, tapi kan golin. golin nggak apa-apa ya. Itu mungkin yang membedakan kita sama negara yang nggak usah jauh-jauh lah, contohnya kan misalnya Jepang yang masih Asia sama kita. Itu Jepang, Korea Selatan, kenapa mereka tahan di sana pemain-pemainnya? Karena mereka ada komunitas di sana. Iya, jadi misalnya pemain Jepang di sana mereka ada komunitas. Kalaupun mereka kangen dengan masakan-masakan Jepang, mereka ada komunitas yang menyiapkan. Jadi mereka tahan di sana, ada yang ngurusin mereka. Mungkin ya ke depan semoga aja ada lah, Bang. Pemain kita di sana, ada komunitas Indonesia, mungkin lewat KBRI atau apa, mensupport mereka keberadaan di sana. Insya Allah mereka bisa sukses. Oh iya tuh, benar. Jadi kalau misalkan ada pemain dari Jakarta, di sono kita taruh Ormas Betawi aja tuh. Gimana gitu, ya kan? Dari Bandung bawa apalah buat kemana? Bener. Tapi kalau ngelihat pemain-pemain usia muda, usia dini gitu, prospeknya tuh bakal gimana itu coach ke depannya gitu? Karena kan banyak yang bilang benerin dulu nih liga grassroots-nya atau anak mudanya nih biar dapet timnas nanti senior yang bagus. Itu sekarang sejauh ini gimana kalau dari? Ya saya bersyukur ya Bang. Ini materi saya ini kan dua generasi ya. Generasi pertama waktu Marcelino dan kawan-kawan. Oh iya tuh. Kemudian generasi yang kedua ini Arkan Kakak, Iqbal, kemudian ada Sultan Jaki juga. Ya saya berterima kasih dalam kesempatan ini kepada pelatih-pelatih usia muda di daerah yang mereka ya ikut mensupport lah perkembangan sepak bola Indonesia, dan mereka tidak perlu harus menjadi pelatih tim nasional untuk berkontribusi buat perkembangan sepak bola di Indonesia. Cuma kita sekarang berharap memang ke depan, kemarin saya sudah sempat komunikasi dengan Pak Erik, dengan beberapa pengurus PSSI, Exco, ya kita harus ada kompetisi usia muda yang ke depan bisa lebih baik lagi. Karena itu yang jadi modal kita ke depan. Kalau mereka punya basic yang bagus di usia muda, insya Allah nggak ada lagi pertanyaan. Karena setiap saya ada undangan, kenapa Coach Bima kok di usia Coach Bima 16 atau 17 mereka bagus, begitu senior melempem. Nah, karena salah satunya faktor yaitu kompetisi. Selain faktor-faktor yang lain ya Bang, dari makanan, masalah disiplin, masalah lifestyle, tapi mereka harus tuh klub malam ya kan, karena beda kan kehidupan seorang atlet sama kehidupan masyarakat biasa. Gitu. Nah itu berarti pentingnya juga ini ya keluarga ya coach buat ya, sang pemain betul. gitu kan. Karena itu keluarga penting Bang Adi. Karena mereka akan kembali ke keluarga. Kemarin U17 sama saya hampir kita persiapan dari mulai Juli sampai November selesai kemarin. Saya langsung bilang ke mereka, kalian akan kembali ke kehidupan yang sebenarnya dengan keluarga, dengan klub yang mereka sudah di klub gitu, dan kembali ke alamnya gitu. Gitu Bang. Bung Adi, kalau lu ngelihatnya gini gak? Kan ngulik banget Liga Inggris, udah di luar kepala dah Liga Inggris. Cara penataan usia muda Liga Inggris sama Indonesia gitu yang bikin beda banget tuh apa tuh? Kayak di Liga Inggris gimana, di sini tuh gimana tuh? Kalau mereka punya satu komitmen untuk justru di usia dini ini harus ada pengembangan yang lebih jelas programnya dan memberikan fasilitas yang terbaik untuk para pemain muda ini bisa mendevelop mereka sendiri dan kemudian juga bisa bersinar. Buktinya jelas misalnya kayak Liga Inggris mengutamakan tim-tim besar untuk bisa punya akademi yang kuat dan juga kampus dengan lapangan yang sangat memadai. Misalnya komitmen dari Man City mereka invest dari Emirates kan, Abu Dhabi. Tidak hanya di klub untuk seniornya, tapi bagaimana ada Etihad Campus yang bekerja untuk membangun, membuat, dan menciptakan pemain-pemain muda yang penuh talenta. Dan di usia bahkan di squadnya Pep kan usia 18-19 seperti Rico Lewis sudah ada, Hamilton kemarin udah bisa cetak gol di Champions League juga. Jadi kan sangat jelas bahwa chance-nya akan diberikan kepada pemain-pemain yang melakukan perkembangannya dengan baik dan tepat sekali kalau punya pelatih seperti Pep Guardiola yang concern juga dengan para pemain muda gitu kan. Dan kita bisa melihat juga di Amerika Serikat setelah mereka gagal lolos ke World Cup Rusia, yang menjadi hal yang diutamakan adalah mereka melihat ke yang paling dasar dan yang paling penting. Kenapa mereka gagal untuk tidak bisa mengirimkan tim seniornya ke World Cup gitu kan. Tetap menjadi pemikiran utama adalah tim mudanya. Jadi ada perombakan di federasi dengan pemain-pemain yang dulu ex-players menjadi pemegang peran di sana. Ada Onyewu, ada McBride, Arne Stewart, semuanya yakin bahwa dengan setiap tim diberikan
alokasi dana X amount, totalnya kalau nggak salah 250 juta US dollar, itu adalah uang yang tidak sedikit untuk pembinaan usia muda yang praktis akan hangus gitu kan uangnya. Tapi potensi kedepannya adalah membangun sebuah tim yang dari tim junior nanti ini, average-nya dari tim USA dalam setiap World Cup mereka punya pemain yang dari U17 itu ada 3 pemain yang pasti akan menjadi pemain senior. Jadi kan itu sudah menjadi konsep yang dipikirkan sejak dini tuh Coach Bima ya. Betul. Dan dengan uang yang tidak sedikit itu, semua tim harus punya tim junior dan nanti yang terbaiknya pun akan dikirimkan ke tim-tim di Eropa dan mereka invest lagi uang untuk tim Eropa yang akan memainkan pemainnya ini, tapi juga kan dengan kualitas pemain yang ada, nggak cuma jadi penghangat di bangku cadangan aja. Jadi benar-benar sudah terfokus dan apa ya, ada plan yang jelas, yang plan A-nya ini harus jalan dan sampai ujungnya nanti untuk tim senior. Itu mungkin yang apa, masih cukup sulit ya komitmen itu untuk ada di sini. Dan tadi kan bicara tentang liga usia dini gitu kan masih sangat sedikit yang konsisten, tapi emang ada Elite Pro, cuman di bawahnya itu nggak ada nih Coach Bima. Iya, betul banget. Dan Coach Bima juga pasti susah untuk memilih talent pool dari pemainnya, karena kan harus turun sendiri, ngelihat ke turnamen-turnamen, ngelihat ke liga-liga swasta gitu kan. Dan ini harus ada yang lebih rapi lagi untuk bisa mempermudah pekerjaan Coach Bima dan kawan-kawan juga untuk memilih pemain-pemain terbaik gitu kan. Ya, itu emang concernnya di sana kan emang benar-benar buat membangun infrastruktur sepak bola gitu Dan kan. kemarin average-nya misalnya tim USA untuk pemain yang di World Cup U17 kemarin, mereka main di liga itu 1.500 sampai 1.700 menit. Di liga domestik kelompok umur mereka gitu kan. Belum lagi kalau yang di Eropa ada Champions League, Youth League yang mainnya midweek gitu kan. Jadi praktis seminggu 3 kali kayak Paris Brunner kemarin sudah main lagi juga untuk Dortmund di Champions League yang youth. Dan ini adalah tentunya hal-hal yang harus diperhatikan untuk bisa membuat tim muda yang kompetitif. Juga harus ada asupan-asupan yang tepat lah. Itu di luar tuh emang orang-orang pentingnya tuh emang pengen membangun infrastruktur gitu kan, usia muda dan lain-lain. Kalau di ini kan buat elektabilitas ada. bukan. Jadi tapi kita balik lagi coach ke U17 nih. Ini yang pemain bagus semua lah, tapi yang paling menonjol sih kalau menurut saya tuh ada kapten pasti Iqbal di situ, akan kakak. Terus itu dia dapatnya dari mana dan kira-kira bakal kayak gimana tuh mereka tuh coach? Iqbal Ya sebenarnya Arfan. bukan kakak sama Iqbal aja, banyak sebenarnya pemain yang bagus. Makanya tadi saya bilang di awal, ya kita bersyukur dapat pemain bagus-bagus. Ini juga berkat jerih payah klub ya, klub, akademi, SSB membina mereka, pelatih-pelatih di daerah-daerah, dan mereka saya pikir punya talent yang bagus, punya kesempatan yang bagus buat nanti ke depan. Yang paling penting mereka konsisten. Itu kan konsisten bisa seperti sekarang, dan yang tadi benar kata Bang Adi, mereka butuh kompetisi. Sekarang udah ada Elite Pro, semoga ke depan bisa lebih baik. Kemudian ya ada kompetisi-kompetisi swasta, yang apalagi ini juga ada kompetisi juga di U17. Saya pikir ini jadi momen yang bagus. Setelah Piala Dunia mereka bisa dapat kesempatan untuk berkompetisi, karena kayak Arkan Kakak yang seperti saya bilang kemarin ya, semoga aja dapat kesempatan main di Persis Solo. Kemudian Sultan Jaki, mudah-mudahan, karena saya juga realistis karena pelatih pasti milih pemain yang sudah usianya matang, cari yang pemain yang U20 ke atas, karena memainkan U17 saya pikir butuh keberanian pelatih, dan saya pikir ya gambling juga, karena kan secara struktur tubuh, badan, power, kekuatan pasti beda gitu. Paling yang Marcelino kemarin waktu zaman kami bisa langsung incas dengan Persebaya. Jadi mereka harus butuh kompetisi di usia selevel mereka gitu. Tapi kalau Iqbal dapatnya gimana sih itu? Jadi ini seleksi ya, mereka seleksi dari 2021 saya sempat keliling dibantu oleh Asprop. Waktu itu 34 Asprop membantu kami untuk seleksi mereka. Ya memang seleksinya tidak menyeluruh seluruh Indonesia. Saya pikir juga pasti ada yang terlewat, ada yang tak terdeteksi pemain-pemain yang bagus. Dan itu mereka, Bang Afi, pernah kita coret juga. Iqbal kita pernah coret, Arkan Kakak. 2021 persiapan AFF waktu itu di Indonesia. Jadi sempat pulang. Jadi itulah makanya pemain-pemain Indonesia saat gagal, jangan putus asa. Iya, motivasi. Iya, motivasi. Mereka malah tunjukkan lewat kompetisi EPA waktu itu 2022 mereka bagus, akhirnya terpilih lagi dan dapat kesempatan, mereka nggak sia-siakan dan terpilih sampai sekarang. Gitu. Dari daerah-daerah Bang, Kakak tuh dari Blitar, Iqbal
dia memang anak Papua tapi dia lahir besar di Jawa Barat. Gitu. Iya, itu kokoh banget dia tuh. Iya. Bakal harusnya jadi sih. Kalau Insya Iqbal Allah. nggak jadi pemain, saya benci sama sepak bola sih. Harus jadi Iya. Iqbal, Kakak jadi. Tapi ini obrolan makin seru. Cuma mau ngingetin lagi nih ya, buat yang lagi nonton jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Rans Sportainment. Jadi Kick and Rans bakal upload terus memberikan informasi-informasi olahraga. Nah, ini kedepannya nih Coach, kedepannya nih akan ada proyek apa nih yang bakal mau dijalanin Coach Bima? Yang pasti PSSI sudah menyiapkan ya untuk Coach Indra nanti di U19, mereka persiapan untuk U20 nanti, dan diproyeksikan untuk Piala Dunia U20 2025 nanti. Kemudian yang U16 juga nanti ada kejuaraan AFF termasuk U19, dan kita tuan rumah bulan Juni. Tapi ini pelatihnya kan belum tahu siapa. Tapi yang pasti itu yang menjadi target kita ke depan. Ya semoga ada pemain-pemain baru lagi nanti yang kelahiran 2008 2009 untuk yang U16. Tapi yang U19 materi yang U17 kemarin. Gila itu. Piala Dunia itu naik ditambah pemain-pemain kelahiran 2005 ya. Situ 2005. Dan itu sebagian juga anak didik saya dulu di U16 yang 2019. Oh, berarti rata-rata ini udah kelihatan ya Ya, ini basicnya udah ada nih Udah mereka. Ya semoga aja sepak bola kita bisa lebih baik lah dengan momen Piala Dunia kemarin. Nah, untuk momen Piala Dunia tuh yang kemarin sudah berlalu dengan penampilan tim Coach Bima yang membuat kita semua bangga dan kita merasa menyatu dengan karakter yang ada di para pemain, dengan warna permainan mereka, dengan semangatnya gitu kan. Untuk masyarakat Indonesia itu yang terpenting sih, adanya totalitas dari para pemain dan bagaimana kita melihat hubungan coach dengan para pemain juga begitu luar biasa kan. Kalau coach sendiri melihat apakah sudah itu yang maksimal yang bisa coach berikan dan para pemain, karena kalau kita lihat skornya juga kan sangat-sangat luar biasa, perjuangannya tampil kompetitif dan memberikan perlawanan yang sangat-sangat menyulitkan tim-tim lawan yang punya pengalaman dan juga punya pemain-pemain yang mungkin notabene semuanya nanti akan bisa bersinar juga di Eropa gitu kan. Dan kalau kita pribadi sih bangga dengan itu gitu kan, dengan apa yang sudah diperlihatkan oleh tim. Apakah ini juga menjadi pandangan yang sama bagi yang memegang keputusan juga gitu, dan gimana Coach Bima melihat ke depannya untuk tim ini gitu, karena kan hopefully kan naik sama-sama sama Coach Bima untuk nanti tentunya ke level senior gitu. Ya pertama saya mungkin terima kasih nih Bang Adi, Mas Afif kepada pemerintah ya. Supportnya begitu besar sekali. Saya berapa kali ketemu Pak Jokowi loh. Ini terus terang nggak ada ini ya politik nggak ada. Tapi ya beliau begitu perhatian terhadap sepak bola. Ya. Kemudian PSSI juga melalui Pak Erik, Exco itu sangat ini banget perhatian. Pak Sekjen juga berapa kali sampai Pak Waketum datang ke Jerman tuh. Iya, melihat persiapan tim ini dan mungkin Mas Andi sama Bang Apip hanya lihat di televisi, tapi saya nih Bang, mohon maaf nih rambut sampai putih nih, mau lawan Ekuador, mau lawan Panama, mau lawan Maroko, yang notabene mereka adalah kelas dunia yang sudah biasa main di level internasional. Nah kita alhamdulillah karena kita tuan rumah, kita nggak ikut kualifikasi, sempat ikut kualifikasi di Piala Asia tapi kita nggak lolos. Dan kita jadi tuan rumah. Apalagi sudah dicanangkan, Pak Erik menyampaikan kita harus sukses sebagai tuan rumah dan sukses sebagai peserta. Itu mau main lawan Ekuador, kita nggak tidur nyenyak tuh Bang. Kita analisa 2 hari sebelum lawan Ekuador. Wah ini pemainnya, key playernya siapa? Saya bilang semuanya bagus. Iya. Dan sorenya waktu itu Panama uji coba lawan Bayangkara U19. Pas kita analisanya malam, datang staf timnas U17 Coach Bima. Informasi Panama uji coba sore ini lawan Bayangkara berapa saya bilang gitu sambil nonton Ekuador 10-0. Ini saya bilang serius nih, saya bilang gitu. Iya Bang, karena kita habis lawan Ekuador lawan Panama kan gitu. Saya ya namanya manusia sebagai pelatih kan kita bertanggung jawab terhadap tim. Saya waktu itu terbesit juga. Waduh kalau kalah banyak gimana gitu. Malu bangsa Indonesia gitu. Yang malu saya termasuk bangsa Indonesia kalau sampai 5-0, 10-0. Saya dengar Bayangkara U19 10-0 aja, waduh. Padahal usia di atas mereka kan gitu. Tapi ya itu dengan kerja keras pemain, termasuk pelatih semuanya, dan alhamdulillah kita bisa satu-satu melawan Ekuador, mulai tenang tuh Bang. Walaupun pemain juga udah tidur semua tuh di lapangan. Gitu. Tapi alhamdulillah kita bisa bikin bangga masyarakat, kita bisa cetak gol di setiap pertandingan dan itu tidak mudah gitu Bang.
gitu. Tapi ngomong apa coach? Kan habis dapat informasi kalah 10-0 Iya. Bayangkara. Terus dapat kan jadi wah informasi diterima. Iya. Apa yang coach katakan ke anak-anak? Iya. Melihat apa ini 10-0 jangan lupain aja ya atau gimana gitu. Enggak ini Mas Afif, bercanda doang atau gimana? Saya ya? nggak ngomong ke pemain, Oh, jadi nggak diem ngomong aja. gitu. Iya, Oh. pemain kan HP kita, mohon maaf HP kan selalu kita manage ya, Oh, jadi kita dia- kumpulin gitu. Saya selalu ingatkan, jangan lihat media sosial ya, saya bilang gitu. Tolong komen-komen dihilangin, saya bilang gitu. Kalau mau posting juga nanti aja setelah Piala Dunia, fokus aja dulu gitu. Iya, iya, iya. Ya udah akhirnya diem-diem aja gitu. Tapi namanya pemain kan pasti tahu denger dia. dari official ini. Tanya aku semua, kemarin Bayangkara kalah ya bilang gitu. Saya bilang iya, saya bilang itu berapa? 10-0 ya kan. Udah agak nervous juga kita, Bang. Oh, nah itu pas nervous diapain tuh sama Ya saya bilang, Tenang aja. ya kita harus tetap semangat, lakukan yang terbaik, kemudian kalian tanggung jawab posisi masing-masing, dan kurangin kesalahan-kesalahan sendiri. Dan alhamdulillah kita bisa 1-1 lawan Panama, tenang lagi. Ya, begitu di pinggir lapangan saya kan masuk duluan tuh pemain. Panama masuk kedua kan. Saya lihat, wah ini yang kemarin 10. Badannya mohon maaf kayak Bang Adi semua nih, gede-gede. Iya, saya bilang, wah Pas ini. pampres semua tuh dia tuh. Waduh, saya bilang, waduh ini bahaya lagi nih. Kemasukan dulu lagi kan Bang Afif kan. Benar. Akhirnya disamakan dengan kakak. Gokil. Tapi iya, gua kalau misalkan jadi tim salah satu tim jadi coach itu teman-teman gua kasih taunya beda. Bayangkara menang. Kemarin 5-0. Jadi kan Iya, menangis ya. itu kalah 10-0 enggak, typo, salah coret. Nah, ini udah 17 udahlah kita bangga ya tadi yang kita bilang ya, kita senang, hasilnya juga udah maksimal. Nah, tapi kalau misalkan ini coach yang kita lebih ke personal nih, yang sosok siapa nih yang menginspirasi Coach Bima sampai sekarang nih? Ada gak kayak energi bantuan, apakah istri kah, Ya, anak yang atau pasti keluarga ya. keluarga? Istri selalu mensupport, ya ini tanggung jawab besar. Dan alhamdulillah juga Pak Erik juga mensupport saya. Bener ini, support banget. Ya beliau menunjuk saya, dan PSSI menunjuk saya, bilang Coach Bima fokus ke pembinaan buat persiapkan tim ini sebaik mungkin. Jangan terpengaruh dengan kritikan. Pasti wajar lah, saya dikritik apa aja saya terima aja Bang Afif, Mas Adi. Yang paling penting ya saya positif aja, karena pasti ini tujuannya adalah semua pengen prestasi sepak bola Indonesia bisa lebih baik. Dan inspirasi saya adalah Coach Danur ya. Di situ ada Coach Danur. Kemudian saya sempat Piala Dunia sempat hadir ke rumah beliau juga walaupun beliau lagi sakit. Kemudian sosok ada Coach Indra juga yang sempat kerjasama di SEA Games ya. Kita juara alhamdulillah. Coach Indra juga selalu mendampingi kita. Kemudian ada Coach Frank. Ya ini ditunjuk PSSI untuk memberikan masukan, penasihat saya lah. Dan mereka ini mensupport terus, hadir terus dalam setiap latihan. Karena kita setelah habis latihan Bang, kita malam itu kadang sampai jam 10, jam 11 baru balik ke kamar. Kita feedback lagi latihan apa ini kita hari ini. Itu dapat masukan dari Frank maupun Coach Indra, ini latihan ini tujuannya apa, dapat enggak latihan ini gitu. Dan kita harus evaluasi lawan nanti kita saat mau bertanding. Itu luar biasa kerja kita kemarin Bang. Gitu. Itu ya di sisi penyemangat, penginspirasi banyak juga ya ternyata ya yang support itu kan pemerintah, teman-teman juga gitu. Netizen juga support sebenarnya kan. Dan ini yang mungkin juga menarik ya untuk fenomena tim U17 Coach Bima sepertinya di tribun, kemudian di luar juga kompak untuk mendukung gitu, untuk bisa sukses dan anak-anak bisa main bagus dan tampil optimal gitu. Ini yang mungkin agak sedikit berbeda ya, dan juga sudah mulai ada pemahaman dari masyarakat bahwa ini adalah development, ini bukan untuk menang saja dan meraih trofi. Memang itu menjadi added bonus, tapi yang terpenting adalah bagaimana tim ini sama-sama gitu berkembang, tumbuh. Nanti kan targetnya 3-4 pemain bisa jadi ada bagian dari tim senior. Dan kalau kita lihat memang dari segi coaching Coach Bima ini sepertinya dapat diterima dengan baik ya oleh semua pemain gitu. Mereka tidak ada yang mengalami kendala dengan coaching, dan juga ini juga tanda bagus karena pemain muda kan harus bisa menyerap dan kemudian juga mengimplementasikan di lapangan apa yang Coach Bima inginkan gitu kan. Dan sepertinya mereka multifungsi juga, tidak hanya spesialis di posisi masing-masing. Betul. Ada beberapa pemain yang memang dia ada alternatif posisi Bang ya. Kayak Welber itu dia bisa di kanan, bisa di nomor 6, bisa di kiri juga. Iqbal bisa di gelandang juga. Ada beberapa posisi yang sebagai alternatif mereka. Dan penerimaan
pemain yang sudah lama bersama nih di kelompok umur dengan Welber gitu misalnya yang belum lama bergabung juga kayaknya mereka cair gitu ya dan ada koneksi yang lebih istimewa gitu. Ya kita selalu sampaikan ke pemain Bang Adi bahwasannya tim ini tidak ada pemain bintang. Ya mungkin ada tadi omongan Kakak, Iqbal ya dari Mas Afif. Ya sebenarnya bintangnya itu adalah kebersamaan. Dan itu jadi modal kita gitu. Jadi kalau kita kalah ya kalah sama-sama, seneng menang ya sama-sama semua gitu. Makanya kita selalu terapkan disiplin bagi semua, termasuk pelatih, official, memberikan punishment kalau mereka melanggar gitu. Jadi saya pikir Abang kalau ke timnas kita semua rapi Bang. Iya dari mulai Coach Indri di sana udah rapi ya. Semuanya Dulu kan rapi. rambutnya cat. Iya, jadi ya, kita pakai jaket warna merah semuanya. Kaos kaki harus sama semua. Jadi itu bagian dari cara supaya pemain punya tanggung jawab. Ya kalau sudah berantakan maunya mereka semua itu udah nggak baik buat tim juga kan. Jadi kalau mereka salah ya mereka ada teguran, ada ini. Bisa aja saya bikin acuh tapi sebenarnya kan nggak baik gitu Bang. Yeah. Kalau yang senior oke paling kita panggil mereka dan memberikan teguran ke mereka itu bermacam-macam Bang. Kalau mohon maaf nih anak-anak dari Sumatera tuh gampang banget panggil, marahin depan umum, mereka tahu-tahu aja gitu. Iya, tapi kalau mohon maaf anak-anak dari Indonesia Timur gitu kita harus ada caranya, nggak bisa kita marah di depan umum, kita maki-maki itu malah sakit hati dia, kasihan gitu. Panggil kalau di kamar baru aja ngobrol itu bisa keluar dia. Gitu. Kalau anak Jawa harus mohon maaf gimana orang tua gimana gitu makan iya gitu itu susah Benar, antropolog juga kepake di sini dan manajemennya itu yang susah yang menjadi hal yang istimewa yang harus dipunyai oleh Coach Bima untuk kelompok umur gitu. Bahkan kan kalau kita lihat di Inggris misalnya tim nasional Inggris itu di kelompok umur ada dress code-nya. Semua pemain tidak boleh pakai sepatu yang berwarna selain hitam. Itu juga kan membangun disiplin dan tidak ada yang tadi Coach Bima katakan di kelompok umur juga nggak ada yang pemain bintang gitu. Semua sama, semua dengan basic adalah untuk niatnya bermain sepak bola dan menjadi yang terbaik untuk dirinya sendiri. Iya. Berarti itu berbanding terbalik sama Barcelona ya. Barcelona tuh ketika turun bis itu malah dikasih passion yang bebas. Silakan ekspresikan kemauan lu gitu. Makanya ngaco sekarang Barcelona. Nggak disiplin pemain-pemainnya. Iya. Tapi coach, ini ada gak suka dukanya tuh dalam pelatih? Jadi pelatih lah gitu, melatih sepak bola, suka dukanya coach. Ya dukanya ya kadang pemain curhat gitu kan. Nah, curhat. Anak-anak muda curhatnya apa sih? Wah, curhatnya macam-macam ya, kangen orang tua kan mereka pasti kan masih butuh 15 tahun itu. Kalau saya udah cerita tentang orang tua, mohon maaf misalnya lagi ngobrol berdua gitu kan saya sering panggil. Saya tahu semua tuh Bang, ada di ini pekerjaan orang tuanya, kemudian dia anak keberapa, kemudian dia tinggal di daerah mana. Karena kadang-kadang ada anak yang emosional, kita harus mendalami juga. Nggak mungkin kita, wah anak ini nggak baik, nggak bisa. Kita harus tahu background orang tuanya, orang tuanya gimana, lalu pekerjaan. Kalau saya udah tanya tentang orang tua pasti nangis tuh. 99% nangis pasti. Tanya keluarga gimana, orang tua kerjanya apa, tuh nangis. Karena mereka teringat masa-masa saat dia sebelum ke timnas, beli sepatu susah, orang tua nganterin ke sana kemari untuk jadi pemain sepak bola. Oleh sebab itu, ya itu sedihnya di situ. Berarti kuncian ya, bahas orang tua tuh kuncian. Betul, kuncian tuh. Nah, makanya saya kan ada satu ritual ya, bukan sebenarnya itu dilakukan baik, enggak juga nggak masalah gitu. Karena kita kan, saya sering bikin foto-foto orang tua mereka yang terbaru, ya saya laminating, saya tempel di belakang jersey mereka. Jadi gini, tempel gini, taruh di sini, ya kemudian nanti habis sebelum ke lapangan diambil jersinya kan Bang, ada tuh di belakangnya, wah ada orang tuanya kaget. Nanti sebelum masuk ke lapangan saya bilang tatap orang tua kalian, walaupun mereka secara fisik tidak hadir di lapangan, di stadion, tapi ada foto wajah mereka. Nanti pada melihat, nangis tuh mereka Bang. Itu udah biasanya tiang gawang pun dihajar tuh sama mereka. Ada ya, orang tua, karena penting orang tua. Benar. Tapi gue tahu yang paling nangis kejar yang apa? Yang broken home. Iya, benar Bang. Iya, benar. Iya. Nah, yang susah kan yang 2019 Bang. Saya waktu itu zaman Marcelino. Iya, broken home. Iya.
Ya, tapi ada juga tuh Bang. Ada kan? Ada yang broken home itu juga ada. Susahnya kan lagi kalau mau ngurus paspor. Kita mau ngurus ini apa? Visa mau ke luar negeri itu kan orang tuanya harus ketemu. Iya kan? Iya. Ini seluk-beluk juga nih. Iya. Kesulitan. Iya, saya Tugas telepon orang. konsultasi nih. Iya, saya telepon orang tuanya, tolong orang tuanya datang walaupun udah nggak bersama gitu kan. Gabung karena ini Mau buat deh? mau. Wis. Dan tujuannya buat anaknya supaya bisa berangkat. Karena kalau nggak ada tanda tangan mereka berdua, anaknya nggak bisa dapat visa kan. Waktu ke Jerman kemarin. Gitu. Berarti ini solusi buat orang-orang broken home jadi pemain timnas. Biar akur. Iya. Biar mudah tuh. Aduh, iya. Tapi sekarang kan banyak ini juga teman-teman Coach Bima yang Iya. ngelatih juga jadi Iya. pelatih gitu kan. Kemarin Habib juga dilatih di Liga 3 sama Wita Pata, Coach Iya, Wita iya. Pata gitu. Terus ini juga Om Supri ya, dia Iya. berlatih juga. Itu gimana yang ngeliatnya tuh Om? Teman-teman sekarang banyak yang Ya, ngelatih juga. ya tetap semangat ya buat mereka ya. Artinya kontribusi mereka sangat besar buat sepak bola kita. Karena tanpa mereka sulit lah Bang. Saya nggak mungkin dalam waktu 3 bulan melatih Iqbal bagaimana defense-nya, kemudian Kakak gimana finishing touch-nya bagus sekali. Pasti itu dapatnya di daerah. Ya pelatih-pelatih lokal yang di mana nih di daerah masing-masing ini yang berperan penting gitu pelatih-pelatih di daerah mereka. Karena ngelatih finishing itu nggak bisa sebulan 2 bulan Bang. Mereka harus dari usia muda. Jadi memang harus ininya pondasinya bagus. Dan ini yang U17 ini pondasinya mereka udah bagus. Semoga aja mereka ke depan nanti di senior mereka bisa kuat gitu. Dan tepat ya, ada Coach Bima, ada Coach Indrianto gitu kan, yang sudah journey-nya udah lengkap gitu. Dari usia muda, traveling, meninggalkan keluarga, berkorban, 2 tahun di Itali gitu kan. Jadi mereka bisa tukar pikiran, nyaman, mereka tahu ada yang berbicara nih punya pengalaman gitu. Itu yang biasanya koneksi Trust-nya yang mungkin dapet. kalau bukan Coach Bima sebagai mantan pemain juga mereka nggak punya koneksi itu gitu. Jadi ini yang pentingnya di mana di pos-pos usia muda ini ada pelatih-pelatih seperti Coach Bima Sakti gitu. Jadi emang udah dari role modelnya di awal. Diomong lebih percaya. Kalau gua ngomong belum tentu percaya tuh kayak itu. Orang nyebul aja nih, nih. Iya. Kan pernah main Liga 3 kan? Iya benar. Itu. Tapi menarik tuh kalau buat kayak nyari finishing atau segala macem dari daerah-daerah gitu. Itu di Banten finishing agak susah tuh, Coach. Iya ya. Dukunnya kuat pada kesana lah tuh. Udah melenceng-melenceng tuh Iya, iya. finishing itu. Nah, tapi ini Coach, ada pesan-pesan nggak buat apa ya dibilangnya praktisi sepak bola antusias atau insan-insan yang berpartisipasi dalam sepak bola Indonesia, Coach? Ada nggak pesan? Yang pasti ya kunci sukses itu ada kalau saya prinsipnya itu ada 4 ya Bang ya. Yang pertama adalah disiplin. Itu penting banget. Kita sebagai pelatih menerapkan disiplin harus juga jadi contoh buat mereka. Disiplin waktu. Saya pernah di Swedia tuh Bang. Pertama kali saya gabung tim Helsingborg. Saya dikasih jam tangan oleh pelatihnya. Di usia 18 tahun saya dikasih jam. Pelatihnya bilang, wah seru banget nih di Swedia langsung kasih jam. Merek terkenal lagi. Mahal lah. Iya, Swiss made lagi ya kan. Produk ini apa dari Swiss. Saya bilang, wah mantep banget. Sekarang kayaknya, oke semuanya cocokkan dengan jam saya. Sekarang jam 7 pagi. Tidak ada kata excuse untuk masalah disiplin. Kalau kita mau sukses harus hargai waktu. Oh ini tuh dikasih jam. Nggak ada Bang, besok saya nggak berani terlambat. Ada yang senior waktu itu terlambat langsung suruh duduk, nggak ikut latihan. Padahal hanya 2 menit. Gitu. Nah itu kita terapkan di timnas U17 ya banyak. Ada yang harus bayar, harus ini. Pertama, lama-lama mereka terbiasa. Yang kedua ya itu tadi, baru saya bahas sama Bang Adi, disiplin makan. Kalau kita mau jadi seorang atlet, ya makannya harus makan yang bergizi, jangan makanan yang bukan seorang atlet gitu. Kemudian ya disiplin istirahat. Ya sekarang ini mohon maaf, ini kadang-kadang jadi racun kita kan. Iya, itu mah asik belanja main, mulu asik kita tuh. belanja. Jam malam. Iya, sampai malam jam 11-12 akhirnya kita lupa. Harus memanage lah penggunaan HP. Istirahat. Kemudian yang kedua harus kerja keras. Siapapun pelatihnya harus maksimal. Saya di timnas U17, saya bikin dari mulai rondos tuh, yang main kucing-kucingan padua tuh Bang. Kalau Liga 2 kucing-kucingan ya. Nggak, udah keren, udah rondo. Nah, rondos ya kan. Nah, itu wah, itu harus serius. Nggak ada main-main, harus bikin kolong itu ketawa-ketawa, nggak ada. Harus serius. Jadi 100%, siapapun pelatihnya. Karena kan pelatih utama, kadang saya lagi ada urusan gitu, dipegang sama pelatih asisten saya, harus kasih 100%. Nggak boleh main-main gitu, walaupun hanya latihan. Dan yang ketiga ya ibadah harus dijaga gitu kan. Kita bikin aturan sholat bareng terus, jamaah di 16, karena kita pengen mereka ilmu nomor 2 lah, ya kan. Skill mereka nomor 2, yang paling penting adalah adab dulu. Attitude mereka yang paling penting.
keempat, muliakan orang tua. Jangan lupa tuh. Makanya mereka kalau udah cerita orang tua udah Nangis ini itu. itu sih Bang, ada 4 itulah. itu 4 Kalau poin. pengen sukses lah di dunia sepak bola maupun di dunia yang lain ya. Iya, iya. Dan Yang pasti bukan dunia gaib ya. Itu, Bang. Lucu juga tadi. bener lucu juga. Dan 4 yang disebutkan Coach Bima tadi, gue udah kelewat semua. Nggak ada. Di situ. Iya, Orang iya. tua ambil sholat masih gue tadi. Makanan udah susah diatur. Tentang jam tangan tadi. jam tangan. 2 minggu aja episode besok ada Coach Bima lagi, gue kayak dikasih jam tangan. Disipliner waktu. Gitu. Itu tadi pesan dari Coach Bima. Kalau dari Bung Adi ada gak pesan buat Manchester United? Yang nggak lolos Liga Champion. Itu udah kita bicarakan panjang lebar. Panjang lebar. Sekarang bahwa intinya adalah Coach Bima luar biasa dengan kemarin apa yang ditampilkan oleh timnya membanggakan sekali dan bisa kompetitif merepotkan lawan-lawan yang ada yang levelnya di atas. Itu sudah memberikan kita satu kepercayaan bahwa anak-anak muda ini akan punya potensi nantinya. Ya, harapannya tadi seperti biasa 3-4 pemain ini akan menjadi bagian dari tim senior juga itu. Dan juga Coach Bima hopefully akan naik bersama kan. Benar. Dan kalau gue juga senangnya ada Coach Bima itu udah kayak anugerah buat sepak bola Indonesia lah. Karena dari bokap bapak saya umur ini udah ngefans sama Coach Bima, angkatan-angkatannya gitu kan. Gue juga ngefans. Bapak saya juga ngefans. Iya. Jadi mantap Coach Bima, sehat-sehat selalu Coach Amin, Bima. amin. Ya, Makasih. makin sukses nih dari usia muda atau sampai timnas senior. Nah, ini masih banyak yang seru-seru lagi, masih bareng Coach Bima dan Bung Adiani, makanya tetap di sini di Kick and Runs. Gaji pemain bola sekarang waduh besar-besar banget Bang. Kalau saya boleh minta sama Tuhan umur muda lagi saya mau gitu. Ya denger pemain-pemain muda gajinya besar ya kan. Iya ya. Liga 3 Coach, kalau ada pelanggaran aneh ditanya kenapa pelanggaran gitu kan. Nggak jawab dia cuma gitu. Nggak tahu. VAR katanya akan segera hadir di Liga 1 yang menurut gue juga mungkin terlalu dini ya, karena harus ada SDM-nya. percobaan dulu dan juga SDM. Dan percobaan ini kan harusnya di pre-season dulu supaya trial and error-nya ini bisa dengan optimal.